Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syamaus Nadila dengan NIM 23501911184 dari kelas E angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode spektrofotometri UV visible. Nah, pada slide awal dijelaskan mengenai prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible, yaitu analisis fotometri berdasarkan kemampuan suatu molekul menyerap energi cahaya pada daerah sinar ultraviolet dan sinar tampak atau visible. Nah, sinar UV dibagi menjadi dua, yaitu UV jauh dengan panjang gelombang sekitar 10-200 nanometer dan UV dekat sekitar 200-400 nanometer. Sedangkan sinar tampak atau visible berada di rentang 400-800 nanometer. Jadi ketika cahaya UV atau visible melewati larutan sampel, sebagian cahaya akan diserap oleh molekul yang mampu menyerap energi pada panjang gelombang tertentu, dan sisanya akan ditransmisikan atau dilewatkan. Nah, tingkat penyerapan cahaya ini berbanding lurus dengan konsentrasi zat di dalam larutan, menurut hukum Lambert-Beer. Nah, itu salah satu alasan kenapa sebelum kita melakukan analisis menggunakan spektro selalu dilakukan pengenceran supaya absorbansinya itu tidak terlalu tinggi, jadi tetap terbaca. Grafik hasil pengukuran disebut dengan spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Nah, selanjutnya senyawa yang dapat dianalisis menggunakan metode ini memiliki 3 ciri utama atau 3 syarat utama. Yang pertama, memiliki gugus kromofor, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi, dan yang kedua, memiliki gugus ausokrom, yaitu pasangan elektron bebas seperti OH, N, sulfur, dan lain-lain. Terus yang ketiga merupakan senyawa tunggal, atau sebenarnya bisa aja senyawa dalam campuran atau sediaan obat, tapi harus melalui penyaringan atau pemisahan terlebih dahulu supaya tidak ada yang mengganggu proses analisis. Nah, di slide ini ada contoh gugus kromofor dan ausokrom. Nih, ada di paracetamol memiliki pasangan elektron bebas OCH, OH, kemudian memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau kromofor. Nah, selanjutnya ada tingkat energi elektron. Jadi dalam spektrofotometri UV visible dikenal dengan 3 jenis orbital, yaitu orbital sigma, pi, dan non-ikatan. Orbital sigma dibentuk dari ikatan tunggal dan bersifat simetris terhadap rotasi ikatan. Sedangkan orbital pi berasal dari ikatan ganda dan tidak simetris terhadap rotasi. Dan terakhir orbital N adalah pasangan elektron bebas yang tidak ikut dalam pembentukan ikatan. Terus di kolom yang paling akhir itu ada contoh ketiganya. Nah, transisi antar orbital ini yang menjadi dasar absorpsi sinar UV visible saat elektron meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi saat dipancarkan cahaya, elektron itu dari energi rendah akan berpindah ke energi yang lebih tinggi dan menyerap cahaya. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran panjang gelombang dalam spektrofotometri UV visible. Pertama, sistem terkonjugasi. Jadi, semakin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi semakin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Nah, yang kedua ada pelarut. Pelarut polar bisa menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar atau ke panjang gelombang yang lebih kecil, tergantung pada transisi mana. Selanjutnya, perpaduan antara kromofor dan ausokrom yang dapat meningkatkan panjang gelombang serta intensitas serapan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada lingkungan elektronik. Misalnya pada senyawa halogen, semakin elektronegatif halogennya, maka perbedaan energi orbital semakin besar dan terjadi pergeseran ke arah biru atau hypsokromi. Pergeseran ke daerah panjang gelombang yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kita ke instrumentasi spektrofotometer UV visible. Yang pertama ada detektor. Fungsinya menangkap cahaya yang keluar dari sampel yang tidak diserap dan mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Terus yang kedua ada sampel. Nih, biasanya sampel itu disimpan di kuvet. Terus yang ketiga ada exit slit atau celah keluar. Fungsinya memilih satu panjang gelombang tertentu dari cahaya yang sudah dipilih. Kemudian ada dispersion device. Itu tuh fungsinya untuk memisahkan cahaya putih campuran berbagai panjang gelombang menjadi warna-warna tunggal atau monokromatik. Terus kemudian ada celah masuk. Mengatur lebar sinar cahaya yang masuk ke alat. Fungsinya supaya cahaya yang masuk berbentuk berkas sempit dan terarah dengan baik menuju sistem dispersi. Biasanya berbentuk prisma atau kisik. Terus di sini ada source atau sumber cahaya. Fungsinya memancarkan sinar yang akan melewati sampel.
Jadi kan analisis menggunakan spektro ini tuh terbagi menjadi dua ya, bisa analisis kualitatif atau kuantitatif. Sekarang kita akan membahas tentang analisis kualitatif dulu, prinsip dasarnya ya. Jadi dengan cara membandingkan bentuk spektrum UV visible dan lambda max sampel dengan bentuk spektrum dan lambda max larutan standar. Di sini ada contohnya, ada bentuk spektrum dan lambda max baku pembanding simetidin yang waktu dilakukan saat praktikum KF kemarin. Terus kemudian ada ini sampel simetidinnya. Jika dibandingkan keduanya serupa atau mirip, jadi bisa disimpulkan bahwa sampel simetidin benar mengandung simetidin. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis kuantitatif dengan spektro UV vis, yaitu dengan cara membandingkan serapan sampel dengan serapan larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui pasti dengan teknik kurva kalibrasi atau larutan baku tunggal, one point method. Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya, metodenya sensitif dan akurat dan mudah digunakan. Untuk kekurangannya, yang pertama hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Dan yang kedua, cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Nah, untuk campuran perlu dilakukan pemisahan atau teknik khusus. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.